channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Freddy Raskin. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, dalam video ini nama dan tempat saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Salah Kondangan. Kelas, ojo lali gumengi bar mahrib kondangan ning Waaji. Mas Waras bojo. Kelas, jangan lupa nanti malam setelah maghrib kondangan ke Waaji. Mas Waras menikah, kata Rudi yang sedang sibuk mengamplas kaki meja. Tenan lo kelas, tak tunggu neng wakaf karo arek-arek. Beneran lo kelas, saya tunggu bersama teman-teman. Rudi kembali mempertegas omongannya. Kali ini Muklas mengangguk, lalu membalikan badan meja mengamplas bagian dalamnya. Gak sido teko paling Muklas iki Rut. Jam piro iki? Tidak jadi datang mungkin Rut si Muklas. Sudah jam berapa ini? Ucap Tolibin tak sabar. Rokok kretek sudah 2 batang dihisapnya, tapi Muklas tak kunjung kelihatan batang hidungnya. Ya wes, ayo. Ya sudah, ayolah. Rudi yang ikut tidak sabar akhirnya mengajak 5 orang pemuda lainnya untuk berangkat. Mereka harus segera berangkat ke dusun tempat hajatan digelar. Jaraknya 4 km dari desa mereka tinggal. Keenam orang itu harus berjalan kaki untuk sampai ke tempat Waaji. Mereka pun bergegas. Muklas baru bangun sekitar jam setengah 8 malam. Azan Isya sudah berkumandang 20 menit lalu. Bujangan itu langsung berlari ke kamar mandi begitu menyadari jika dirinya sudah terlambat. 15 menit kemudian Muklas sudah rapi. Kemeja yang dibelinya lebaran lalu dipakai malam itu. Setelah pamitan ke ibunya, Muklas langsung menuju wakaf yang ada di jalan persimpangan dusun. Obor minyak tanah di bawahnya sambil berlari. Desa belum tersentuh listrik saat itu. Dia harus berhati-hati agar cipratan minyak tak mengenai bajunya. Jalanan sudah sepi saat Muklas berjalan ke arah wakaf. Sebagian jalan sudah gelap. Hanya satu penerangan dari obor yang memang diletakkan di dekat wakaf untuk menerangi orang-orang yang buang hajat malam hari yang masih menyala. Kok sepi ya? Gumam Muklas di dalam hati. Muklas menunggu di pinggir wakaf yang berbatasan langsung dengan sungai kecil. Di sulutnya rokok eceran yang disimpan di sakunya. Berharap teman-temannya juga terlambat seperti dirinya. Angin semilir berhembus dingin, tidak ada tanda-tanda temannya datang. Muklas lalu mematikan rokoknya di tanah dekat kakinya. Tak sengaja dia melihat potongan batang rokok yang ada di sana. Muklas hafal betul sisa rokok milik siapa itu. Asem, wis budal berarti. Sial, sudah berangkat berarti. Gumamnya sambil berlari ke arah dusun tempat Waaji. Muklas mencoba berlari cepat sambil menggenggam obor. Jarak dusun Waaji masih cukup jauh. Muklas berharap masih bisa kebagian jatah makan gulai kambing meski datang larut malam. Muklas terus berjalan sampai ke arah sebuah persimpangan jalan. Jika melewati jalan biasa, jaraknya masih 2,5 km lagi dari dusun, karena harus memutari satu perkampungan lagi. Tapi ada sebuah jalan kecil melewati tepian sungai yang bisa memotong jarak sampai 1 km. Muklas memilih jalan pintas. Obor diletakkan lebih ke depan karena jalan ini lebih sempit.
Pepohonan randu dan benda mengapit jalan ini. Di sisi kiri ada sungai yang mengalir tenang. Siang hari jalur ini sering dipakai pencari kecombrang. Muklas sedikit hafal dengan arah jalan, terus berjalan mengikuti alur. 20 menit berjalan, Muklas terus mengikuti jalan setapak. Dia terus masuk ke dalam rimbuan pohon. Suara dengung bunglon sesekali menemani. Sampai akhirnya Muklas berhenti di depan Sungai Caruk, sungai yang menjadi pertemuan dua aliran sungai lainnya. Muklas harus menyeberang. Dilepasnya sandal kulit, lalu celana panjang dilintingnya sampai dengkul. Muklas masuk ke air dan mulai menyeberang. Dia berjalan perlahan agar kakinya tak menginjak lumpur di dalam sungai. Perlahan kabut mulai muncul saat Muklas hampir sampai di tepian sungai. Begitu menginjakkan kaki di tepian sungai, Muklas dikagetkan dengan sebuah kain putih yang dilihatnya terjulur. Mata Muklas mengikuti kain itu. Ternyata kain itu sangat panjang dan terus terulur sampai ke dalam pepohonan yang gelap. Cahaya obor tak bisa melihat ujung kain. Jantungnya berdegup. Muklas merasa ada yang salah dengan kain itu. Setelah memasang sandal, dia langsung berlari ke jalan setapak yang mengarah ke dusun Waaji. Suara-suara kemudian muncul, sekilas seperti suara pria tua yang terbatuk. Suara itu terus bersahutan di kanan kiri jalan. Muklas terus berlari. Di dalam hatinya dia mengumpat teman-temannya yang tidak mau menunggunya. Kaki Muklas baru berhenti setelah dirinya mendengar suara gamelan yang cukup ramai. Jalan setapak yang dilaluinya berhenti di sebuah jalan tanah yang lebih lebar. Sekitar 100 meter di depan tampak sebuah tandu besar khas orang hajatan yang bersinar terang. Muklas mengatur nafas. Dia tidak mau menoleh ke belakang. Dipercepat langkahnya menuju tempat hajatan. Untungnya masih banyak tamu, kata Muklas dalam hati. Ada ratusan tamu di tempat hajatan itu. Muklas langsung mengambil salah satu kursi kosong. Dia tidak mengira Waaji akan mengundang banyak sekali orang untuk hajatan yang digelarnya. Muklas melirik ke kanan dan ke kiri, mencari Rudi dan teman-teman lainnya, tapi tidak ada. Kue-kue khas hajatan terhidang di pinggir-pinggir yang dijejer di atas meja. Muklas langsung mencomot kue-kue itu. Berjalan kaki dari desa membuatnya kelaparan. Ketika tamu-tamu diarahkan pindah meja, Muklas pun ikut. Ternyata tamu diarahkan ke meja yang berisi masakan-masakan berat. Bermacam daging ada di sana. Muklas tak sabar mengambil masakan yang ada. Di hatinya dia berdecak kagum melihat banyaknya masakan yang disajikan Waaji. Seperti lupa dengan keadaan, Muklas memakan semua yang menurutnya enak. Gulai kambing, ikan bakar, sate sapi, semua dimakan seperti tak kenyang-kenyang. Buah-buah yang ada di atas meja tak luput dari tangan Muklas. Semua dikunyahnya satu persatu. Sampai kemudian Muklas kaget karena pundaknya ditepuk keras. Dia menoleh ke arah orang yang menepuknya. "Yut Arja, kok teng mriki? Wah Arja, kok di sini?" kata Muklas. Ternyata yang datang adalah bapak dari kakek Muklas. "Wis le mangane, ayo ndang mulih. Aja suwe-suwe. Sudah nak, makanya ayo cepat pulang. Jangan lama-lama," jawab Yut Arja sambil menepuk-nepuk pundak Muklas. Muklas menurut, lalu mengikuti langkah Yut Arja melewati para tamu. Muklas melirik para tamu. Dia baru sadar jika hampir tak satu pun orang di sana yang dikenalnya. Sambil terus berjalan, Muklas melirik seisi tempat itu. Ada cahaya yang menerangi semua ruangan, tapi tak ada sumber cahayanya. Di ujung ruangan ada seorang pria dengan jubah berkilau duduk dari kejauhan. Dia terlihat tersenyum ke arah Muklas. "Ayo leh, ben gak kesuwen." Yut Arja menarik tangan Muklas.
mereka terus berjalan keluar dari tempat hajatan. Di sebuah jalan kecil, Yud Arja menyuruh Muklas untuk pulang sendiri. Sampai kini ya, mengko tutno dalan kembang-kembang wasito sampai pucuk. Sampai di sini ya, nanti ikuti bunga lantana sampai ujung, kata Yud Arja. Muklas mencium tangan Yud Arja. Dia masih sedikit bingung dengan apa yang dialaminya. Diikutinya jalan setapak seperti pesan Yud Arja. Nek durung 7 langkah, ojo noleh mburi ya le. Kalau belum 7 langkah, jangan melihat ke belakang ya nak. Suara Yud Arja terdengar lagi. Muklas mempercepat langkah kakinya. Bunga-bunga lantana yang tumbuh di pinggiran jalan seakan menyala. Tak perlu obor untuk menerangi. Tak lama berjalan, Muklas merasakan ada angin kencang yang berhembus. Dia tetap berusaha mengikuti jalur bunga seperti pesan Yud Arja. Sayup-sayup Muklas kemudian mendengar suara ramai orang di ujung jalan. Dia langsung berlari mendekati sumber suara. Ternyata di ujung jalan Muklas melihat ada puluhan orang berkumpul. Ada orang tuanya juga di tengah orang-orang itu. Muklas langsung keluar dari jalan setapak. Ternyata dia sudah berada di depan Kali Caruk. Orang-orang langsung menoleh ke arah Muklas dan menghampirinya. Ibu Muklas langsung menangis melihat anaknya itu keluar dari dalam lebatnya pepohonan. Ternyata Muklas sudah hilang 5 hari. 6 teman Muklas yang datang ke acara hajatan tak satu pun mengaku bertemu dengan Muklas. Orang tua Muklas bingung dan menghubungi semua keluarga, tapi tidak ada satupun yang tahu keberadaan Muklas. Sampai akhirnya salah satu kakek Muklas mendapati mimpi jika Muklas akan kembali di malam kelima. Muncul dari Kali Caruk yang ada di perbatasan desa. Kakek Muklas itu lalu berikhtiar mengajak orang-orang kampung. Mereka mengadakan selamatan kecil-kecilan di dekat Kali Caruk. Yang datang ke mimpi kakek Muklas adalah Yud Arja, kakek buyut Muklas yang sudah meninggal sekitar 6 tahun lalu, sebelum peristiwa hilangnya Muklas. Dan selesai. Itulah cerita singkat yang dialami oleh Muklas. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, agar kita lebih berhati-hati lagi dalam melakukan sesuatu. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.